Halo teman wisata. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari film yang dirilis di tahun 2013 lalu. Yap, kita akan membahas film Pacific Rim. Film ini bergenre action, adventure, dan sci-fi. Film ini akan menceritakan pertarungan umat manusia yang bertarung melawan monster luar angkasa yang akan mengambil alih bumi. Oh iya, sebelum kita mulai membahas alur cerita lengkapnya, boleh dong dipencet dulu tombol subscribe-nya biar kita makin semangat ngebahas alur cerita film lagi. Kalau udah, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Nah, di awal film kita bakal dikasih tahu terlebih dahulu dua buah istilah ini. Istilah pertama yaitu kaiju yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti binatang buas raksasa, sedangkan yang kedua adalah Jaeger yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Kemudian kita akan dipertontonkan gimana bumi diserang alien melalui dimensi lain. Yang anehnya alien-alien itu bukan dari luar angkasa yang biasa kita ketahui, melainkan alien-alien ini datang dari portal antar dimensi yang berlokasi di Samudra Pasifik. Mereka semua datang melalui celah dua lempeng tektonik. Kaiju pertama muncul di Teluk San Francisco, dan saat itu kaiju pertama bisa dilumpuhkan selama 6 hari menggunakan pesawat jet, tank, dan misil. Tapi mirisnya dalam 6 hari serangan kaiju tersebut menyebabkan 3 kota hancur lebur menjadi bubur. Bukan cuma 3 kota yang hancur begitu aja, puluhan ribu nyawa pun ikut melayang. Lalu berselang 6 bulan, kaiju kedua datang kembali dan menyerang Manila, ibu kota Filipina. Kemudian serangan ketiga menimpa Cebu, lalu datang lagi serangan keempat dan kelima, hingga semua umat manusia berpikir semua ini tidak akan berakhir. Akhirnya seluruh negara di dunia pun bersatu dan melupakan persaingan mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu mereka semua membuat robot raksasa untuk melawan kaiju tersebut dan menyebutnya program Jaeger. Pada awalnya Jaeger ini dikendalikan oleh satu pilot aja, namun karena terlalu banyak beban syaraf untuk bisa terhubung dengan Jaeger, akhirnya Jaeger pun dikendalikan oleh 2 pilot. Masing-masing pilot mengendalikan tubuh Jaeger kanan dan kiri. Nah, dengan adanya Jaeger ini membawa angin segar untuk umat manusia di seluruh dunia. Tapi bagus atau enggaknya Jaeger tergantung siapa pilotnya dan menjadikan pilot Jaeger dianggap sebagai pahlawan. Kemudian di tahun 2020, tahun ke-7 perang dengan kaiju berlangsung, 2 orang pilot Jaeger terbangun mendengar alarm serangan kaiju kategori ketiga muncul dengan ukuran terbesar yang pernah ada nih. 2 orang pilot tersebut bernama Raleigh Beckett dan kakaknya Yancy Beckett. Mereka adalah pilot Jaeger yang bernama Gypsy Danger. Mereka berdua bukan seseorang yang jenius dan bukan seorang atlet, tapi mereka berdua berhasil mengendalikan Jaeger dan mengalahkan kaiju. Karena mereka semua memiliki drive atau jembatan pikiran, sehingga mereka berdua bisa bersatu mengendalikan pikiran Gypsy Danger bersama-sama. Lalu mereka pun bergegas masuk ke dalam kokpit Gypsy Danger, sedangkan para kru juga ikut bersiap-siap. Terlihat Tendo Choi juga memberikan informasi dari jauh, lalu datang Marsekal Staker Pentecost yang memimpin dalam misi ini. Kokpit Gypsy Danger akhirnya bisa turun dan terpasang di tubuh robotnya. Sebelum bisa dioperasikan para pilot, Jaeger harus mengkoneksikan pikiran mereka satu sama lain melalui jembatan syaraf, sehingga bisa membuat kedua pilot bisa melihat ingatan masa lalunya masing-masing. Semakin dalam ingatan yang terhubung, semakin bagus dalam mengendalikan Jaeger robot. Setelah pikiran kedua pilot sudah saling terkoneksi, maka Gypsy Danger bisa beroperasi. Kemudian robot raksasa itu berjalan melewati laut dan badai. Di lain tempat di tengah laut Alaska, ada sebuah kapal yang sedang terjebak badai. Para kru kapal pun dikejutkan dan panik dengan sosok kaiju yang sangat besar di depan mereka. Lalu mereka pun tambah terkejut dan panik karena di belakang mereka terdapat Jaeger Gypsy Danger. Kemudian Gypsy Danger mengangkat kapal itu dan meminggirkannya. Lalu pertarungan antara Gypsy Danger dan kaiju pun berlangsung. Gypsy Danger pun dapat menumbangkan kaiju hanya dengan menembakkan meriam plasma sebanyak 2 kali.
Setelah melihat kaiju yang tumbang, Raleigh mengira kalau mereka sudah mengalahkan kaiju tersebut. Tapi ternyata kaiju itu bangkit kembali dan mengejutkan mereka berdua di dalam Gypsy Danger. Akhirnya pun pertarungan berlanjut dan mematahkan tangan dari Gypsy Danger. Kaiju pun berhasil mengoyak-ngoyak tubuh robot raksasa itu dan membuat Yancy Beckett meninggoy. Sang adik pun gak bisa menyangkal kalau hal tersebut pasti bisa terjadi. Raleigh pun akhirnya mau gak mau harus menghadapi kaiju sendirian. Di tempat yang lain di sebuah pantai yang bersalju, ada ayah dan anak yang lagi asik hunting-hunting santuy untuk mencari harta karun dengan alat metal detector. Menjadi saksi mata Jagger Gypsy Danger yang rusak dan tumbang di hadapannya. Lalu dari dalam Gypsy Danger keluarlah Raleigh yang sudah kehabisan tenaga dan akhirnya dia pun pingsan. 5 tahun berselang setelah kematian Gypsy Danger, Marshal Stacker Pentecost pun mendapat kabar yang kurang santuy dari petinggi dunia. Para petinggi itu akan berencana menutup program Jagger karena mereka menganggap program Jagger udah nggak bisa lagi diandalkan. Lalu mereka akan menggantinya dengan program dinding kehidupan yang lebih aman. Petinggi dunia itu meminta Marshal Stacker untuk mengangkut semua Jagger yang tersisa di pangkalan akhir yang berada di Hong Kong. Namun para petinggi itu masih membiayai program Jagger untuk 8 bulan ke depan sampai program dinding itu berhasil dibangun. Setelah dinding itu udah jadi, maka program Jagger pun gak bakalan dapat biaya lagi. Tiba-tiba di salah satu lokasi pembangunan dinding kehidupan di Alaska, California, Raleigh yang merupakan mantan pilot Jagger Gypsy Danger bekerja menjadi tukang las dinding yang digunakan untuk menahan kaiju. Pada saat jam istirahat, Raleigh dan para pekerja lainnya melihat berita kemunculan kaiju kategori 4 di Australia. Kaiju itu pun berhasil menembus dinding kehidupan kurang dari 1 jam aja. Ternyata dinding yang digadang-gadang tidak akan ditembus oleh kaiju akhirnya bisa dibobol dengan mudah. Para pekerja yang berada di sekitar Raleigh udah mulai pesimis. Dinding yang mereka udah bangun ternyata bisa roboh dengan mudah. Akhirnya kaiju yang di Australia ini berhasil dilumpuhkan oleh Jagger yang bernama Striker Eureka yang dikendalikan oleh ayah dan anak, Hercules Hansen dan Chuck Hansen. Beberapa saat kemudian terdengar suara helikopter yang berasal dari luar proyek. Ternyata itu adalah Marshal Stacker yang ingin mengajak Raleigh untuk bergabung menjadi pilot lagi. Awalnya, Raleigh sempat menolak karena dia masih trauma sama kejadian yang menimpa kakaknya tuh. Namun, Stacker kembali meyakinkan Raleigh bahwa dunia akan berakhir dan memberikannya pilihan untuk mati di dalam dinding apa mati berjuang di dalam Jagger. Akhirnya mereka sampai di markas Jagger di Shutterdome, Hong Kong. Raleigh dan Stacker pun langsung ditemui perwira yang bernama Mako Mori. Gak cuma Mako, di dalam Raleigh juga bertemu dengan tim peneliti Stacker. Mereka adalah Dr. Newton Geisler dan Dr. Herman Gottlieb. Raleigh kemudian diajak ke ruang kubah tempat garasi Jagger. Seketika Raleigh terdiam dan melihat jam besar yang ada di sana. Ternyata jam itu adalah jam kiamat. Jam tersebut bisa memprediksi serangan kaiju lainnya. Stacker kemudian menjelaskan bahwa biasanya tempat itu bisa menampung 30 Jagger. Namun sekarang hanya tersisa 4 Jagger aja. Yang pertama Jagger dengan nama Crimson Typhoon yang dirakit di Cina. Jagger ini dikendalikan oleh 3 orang Weitang bersaudara. Lalu Jagger yang kedua bernama Cherno Alpha yang dikendarai Sasha dan Alexei Kaidanovsky. Kemudian yang ketiga ada Striker Eureka yang dikendarai oleh Hercules Hansen dan Chuck Hansen. Stacker memiliki rencana untuk membawa 1000 kg peledak nuklir di punggung Striker Eureka dan menghancurkan portal para kaiju. Sedangkan Jagger yang lainnya membantu melindunginya. Raleigh kemudian ragu-ragu karena beberapa tahun lalu mereka sudah melakukan hal tersebut tapi gagal. Kemudian Stacker meyakinkan kembali dengan memiliki jaminan memiliki tim peneliti yang lebih hebat dan yakin bisa menghancurkan portal tersebut. Lalu di dalam ruangan penelitian Gottlieb menjelaskan bahwa frekuensi kemunculan dari kaiju semakin cepat dan dalam 7 hari ke depan dia bisa memprediksi akan muncul 2 kaiju secara bersamaan. Lalu 3, 4, dan kemudian kiamat akan terjadi. Serem amat ya.
Gottlieb memiliki rencana untuk meningkatkan trafik terowongan portal antara dimensi, menjadikannya terbuka cukup lama, sehingga mereka bisa memasukkan bom ke dalamnya. Mendengar perkataan Gottlieb, Newton terlihat pesimis mendengarkan rencana darinya. Menurutnya, Gottlieb nggak punya informasi detail tentang portal tersebut. Di sisi lain, Newton memiliki ide gila dengan melakukan drive dengan kaiju untuk mendapatkan informasi lengkap. Lalu Stacker mengatakan bahwa nggak ada manusia yang mampu bertahan untuk melakukan itu. Stacker pun lebih memilih opsi yang ditawarkan Gottlieb. Lalu Mako mengantarkan Raleigh untuk melihat Gypsy Danger yang udah diperbaiki. Di sana pun dia bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Tendo Choi. Mako lalu mengantarkan Raleigh menuju ke ruangannya, kemudian ia bercerita kalau dia bercita-cita menjadi pilot Jaeger. Mako juga memiliki nilai sempurna dalam latihan simulasi Jaeger, tetapi dia nggak diperbolehkan menjadi pilot oleh Stacker. Mako udah mempersiapkan beberapa calon co-pilot untuk mendampingi Raleigh buat pengendarai Gypsy Danger. Keesokan harinya, Mako menemui Stacker untuk meminta bahwa dirinya saja yang menjadi pendamping Raleigh. Tapi nih, si Stacker menolaknya dengan tegas dan beralasan kalau Mako masih belum memiliki emosi yang stabil dan itu bahaya saat melakukan drive nanti. Di ruang makan, Hercules Hansen mengajak Raleigh makan bareng bersamaan. Entah habis makan daging kambing atau daging apa, anak Hercules yang bernama Chuck Hansen mengatakan kebenciannya terhadap Raleigh yang gak becus dalam misi sebelumnya yang mengakibatkan program Jaeger dihentikan. Chuck juga meminta Raleigh agar gak mengacuhkan misi terakhir ini dan kemudian doi langsung meninggalkan mereka. Setelah selesai makan, Raleigh melakukan audisi untuk menemukan siapa yang pantas untuk menjadi pendampingnya di Gypsy Danger nanti. Namun Raleigh bisa mengalahkan semua calon pendampingnya dengan mudah karena penasaran. Raleigh pun menantang Mako. Alhasil, Mako dapat menandingi kemampuan berkelahi Raleigh dari semua orang di sana, mengakui hanya Mako yang pantas mendampingi Raleigh. Raleigh pun ingin sekali Mako menjadi pendampingnya, tapi Stacker tetap menolaknya. Di ruang penelitian, Newton yang marah akhirnya melakukan drive dengan otak kaiju yang ada di depannya sendiri. Di dalam drive, Newton melihat dunia para kaiju. Ternyata prediksi si Profesor Ngeyel ini benar, kalau para kaiju ini merupakan ciptaan alien untuk mengambil alih bumi. Keesokan harinya, Stacker pun luluh. Dia pun menemui Mako dan memintanya untuk mendampingi Raleigh mengendarai Gypsy Danger. Saat Raleigh memasukkan kokpit Gypsy Danger, dia dikejutkan dengan kehadiran Mako sebagai kokpitnya. Mereka berdua kemudian bersama-sama melakukan tes syaraf di dalam kokpit Gypsy Danger. Raleigh dan Mako menyesuaikan pikiran mereka melewati drive. Lalu tiba-tiba Dr. Gottlieb datang dan memberitahu Stacker kalau Dr. Newton telah berhasil melakukan drive dengan kaiju. Lalu Stacker menghampiri Newton dan Newton menjelaskan bahwa para kaiju ini menyerang secara random dan mereka adalah alat dari para alien yang berusaha untuk menjajah bumi. Ternyata kaiju kategori 1-4 hanyalah sebuah awalan aja. Para alien sedang mempersiapkan senjata akhir untuk memusnahkan umat manusia di muka bumi. Kemudian Stacker meminta Newton untuk melakukan drive lagi agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Namun Newton membutuhkan otak kaiju yang masih hidup dan segar. Stacker kemudian memberikan informasi kepada Newton agar menemui seseorang yang bernama Hannibal Chow yang menjual barang-barang gelap seperti organ kaiju. Lalu Raleigh dan Mako yang sedang berada dalam Gypsy Danger teringat masa lalu mereka. Mako terjebak di dalam kenangan saat masih kecil dan menyaksikan serangan kaiju yang menewaskan kedua orang tuanya. Mako yang ketakutan semakin terjebak di dalam ingatan yang membuatnya tanpa sadar mengaktifkan sistem persenjataan Gypsy Danger. Semua petugas yang ada di sana pun panik. Raleigh pun mencoba menenangkan Mako dan akhirnya Mako berhasil kembali sadar, tetapi ia langsung pingsan. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Newton berhasil menemukan Hannibal Chow. Di dalam markas, Chuck Hansen menemui Raleigh dan Mako yang sedang menunggu Stacker. Chuck marah setelah tindakan Mako membahayakan semua orang yang berada di dalam markas. Chuck pun menghina Mako. Raleigh yang gak terima langsung memukul Chuck dan memintanya untuk minta maaf. Namun malah terjadi perkelahian antara Raleigh dan Chuck. Kemudian datang ayah Chuck dan memisahkan mereka berdua.
Di dalam kantor Stacker memutuskan untuk membebas tugaskan Mako karena kejadian tadi. Mako pun terlihat sedih dan berjalan meninggalkan ruangan. Raleigh pun sadar kalau alasan Stacker melarang Mako menjadi co-pilot Jagger karena Mako adalah anak angkat dari Stacker. Stacker menyelamatkan Mako di saat kecil dan membesarkannya dengan baik. Dia cuma ingin tidak kehilangan putri yang dia sayangi. Kemudian Raleigh makan bareng berdua dengan Mako. Dia pun memberikan pengalaman melakukan drive pertama memang sulit karena dua orang pilot membagi memori. Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba ada alarm kaiju muncul di Laut Hong Kong. Bukan cuma satu, melainkan dua kaiju yang muncul sekaligus. Stacker membagi tugas kepada Crimson Typhoon dan Cherno Alpha untuk menghadapinya, sedangkan Striker Eureka berada di belakang mereka untuk menggantikan mereka dan bertugas membawa bom ke tempat portal. Sedangkan Raleigh dan Mako diminta untuk tetap berada di markas. Tiga Jagger itu pun berjalan menuju ke pantai Hong Kong untuk menghalau kaiju menuju ke daratan. Kemudian Newton mengatakan ke Hannibal Chow kalau dia lagi mencari otak kaiju yang masih hidup. Hannibal Chow menyadari kalau Newton telah melakukan drive ke kaiju, kemudian menyebutkan Newton melakukan kesalahan besar. Di Laut Hong Kong, Crimson Typhoon bertarung melawan satu kaiju dan begitu juga Cherno Alpha, sedangkan Striker Eureka berada di belakang sebagai pengganti mereka. Di dalamnya Chuck yang gak sabaran ingin ikut bertarung karena melihat dua Jagger yang lain kesulitan. Lalu dia dan ayahnya akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung. Crimson Typhoon pun akhirnya tumbang dan Cherno Alpha terkena cairan asam dan rusak. Cherno Alpha diserang dua kaiju secara berbarengan dan kemudian hancur juga. Striker Eureka pun memasuki arena dan bertarung. Pada saat Striker akan meluncurkan misil, kaiju yang di belakangnya mengeluarkan gelombang kejut yang memastikan kelistrikan dari Striker Eureka dan seluruh Hong Kong. Striker Eureka pun gak berdaya sama sekali. Semua orang menjadi kebingungan. Raleigh pun meminta Stacker untuk menurunkan Gypsy Danger karena Jagger ini masih versi lama dan masih menggunakan analog dengan dua reaktor nuklir, jadi nggak akan berpengaruh oleh gelombang kejut. Sementara itu Hannibal Chow meminta Newton berlindung di bunker perlindungan karena akibat kebodohan Newton yang telah melakukan perjalanan dengan kaiju yang membuat para alien marah. Karena drive adalah koneksi dua arah, Chow menyebutkan kalau kemunculan kaiju ini pasti mengincar Newton karena ulahnya. Sementara itu Hercules Hansen yang terjebak di dalam tubuh Striker Eureka yang tak berdaya nekat mengalihkan perhatian kaiju dengan menembakkan flare gun. Saat kaiju marah dan akan menyerangnya, Gypsy Danger datang di dalamnya. Terdapat Raleigh dan Mako yang menjadi pilotnya. Gypsy Danger pun bertarung dengan sengit sampai kaiju itu melemparkan Gypsy Danger ke pelabuhan kota. Di pelabuhan, Gypsy Danger berhasil melumpuhkan satu kaiju dengan tembakan plasma beberapa kali. Untuk memastikan Raleigh meminta Mako menembak kaiju itu beberapa kali lagi. Di sisi lainnya, ternyata kaiju yang satunya menggali lubang menuju bunker dan mengincar Newton. Monster itu berusaha menangkap Newton dengan lidahnya. Tiba-tiba dari belakang, Gypsy Danger datang membawa kapal dan memukul kaiju di hadapannya tanpa ampun. Kaiju itu pun langsung hibrid. Gypsy Danger pun ikut mengejarnya. Ternyata kaiju itu bersembunyi di balik gedung-gedung. Akhirnya mereka bertarung kembali sampai Gypsy Danger dibawa terbang ke angkasa. Lalu Gypsy Danger mengeluarkan pedangnya dan memotong sayap kaiju itu. Gypsy Danger yang berada di atmosfer terjatuh dari ketinggian. Raleigh meminta Mako untuk membakar bahan bakar dan membuat Gypsy Danger terpelontar dan mendarat dengan selamat. Saat kembali ke Shatterdome, semua yang ada di sana memberikan selamat kepada Raleigh dan Mako karena sudah mengalahkan dua kaiju sekaligus. Hercules dan Chuck pun berterima kasih kepada mereka karena sudah menyelamatkan nyawa mereka dan termasuk Stacker yang bangga dengan putrinya. Tapi yang mengagetkan, Stacker mengeluarkan darah dari dalam hidungnya dan langsung bergegas meninggalkan mereka. Sementara itu di lokasi bangkai kaiju, anak buah Chow beraksi memanen organ tubuh kaiju. Newton yang mengincar otak kaiju, Chow dan para pekerja lainnya dikagetkan saat mendengar detak jantung di tubuh bangkai kaiju itu. Ternyata kaiju tersebut sedang hamil dan mulai melahirkan. Namun kaiju tersebut terlilit usus induknya dan gak bergerak. Chow pun mendekati bayi kaiju itu dan mengatakan kalau bayi itu terlahir prematur dan pasti tidak akan lama lagi hidupnya. Anyway,
Namun seketika Chow pun dilahap oleh bayi kaiju itu, dan pada akhirnya bayi kaiju itu benar-benar mati. Di Shattered, Stacker bercerita kalau dia terkena paparan radiasi Jaeger versi pertama yang masih belum sempurna, dan selama ini hanya dia dan Raleigh yang masih hidup setelah mengendarai Jaeger seorang diri. Lalu Stacker mendapatkan telepon bahwa terdapat kemunculan kaiju lagi di dekat portal. Itu adalah kesempatan terakhir untuk menjalankan misi menghancurkan portal. Stacker kemudian menyiapkan Gypsy Danger dan Strike Eureka untuk bergabung. Sementara itu di tempat Newton, Gottlieb bersedia membantu Newton untuk melakukan drive ke otak kaiju bersama dan mencari cara menghancurkan portal antar dimensi itu. Nah, di dalam Shattered Dome, Chuck pun kebingungan siapa yang akan menjadi partnernya, sedangkan ayahnya sedang cedera. Kemudian yang mengagetkan, Stacker muncul dengan menggunakan seragam pilot. Ternyata dia akan menggantikan ayah Chuck mengendarai Striker Eureka. Mako pun gak setuju dengan alasan kesehatan ayahnya. Tapi Stacker tetap berangkat dan memberikan pesan kepada kru kalau misi ini adalah misi terakhir untuk memberhentikan kiamat. Akhirnya para Jaeger pun diluncurkan ke medan peperangan. Sementara itu Newton dan Gottlieb melakukan drive dan melihat isi otak kaiju tersebut. Setelah melakukan trip dengan wajah yang sangat cemas, mereka pun bergegas memberitahu rencana penghancuran portal yang sia-sia. Lalu Striker Eureka dan Gypsy Danger udah mulai masuk ke dalam laut dan mencoba menemukan portal dimensi kaiju untuk diledakkan. Namun di sekitar mereka ada 2 ekor kaiju dengan kecepatan tinggi mengintai mereka. Sementara itu, di dalam ruang kontrol, Newton dan Gottlieb muncul untuk menghentikan Striker. Menurut mereka, portal terbuka bukan berarti bisa dimasukkan bom. Portal tersebut mendeteksi DNA dari kaiju untuk melewatinya. Jika bukan kaiju, maka benda yang masuk akan terlempar kembali dan misi itu pun gagal. Mereka harus menaiki kaiju apabila ingin membuka portal itu. Di tengah diskusi, Tendo Choi mendeteksi kemunculan kaiju ketiga yang sangat besar. Ia merupakan kaiju kategori 5 yang pertama dalam sejarah. Gak lama berselang, kaiju itu pun muncul di hadapan Striker, kaiju yang sangat besar. Lalu di belakang Gypsy Danger yang mencoba untuk menolong Striker Eureka juga diserang hingga tangannya terputus. Gypsy berhasil menusuk kepala kaiju yang menyerangnya. Lalu kaiju itu pun meloloskan diri. Kaiju itu berenang ke arah Gypsy dengan kecepatan tinggi. Gypsy dengan pedangnya mampu membelah kaiju itu dan membunuhnya. Sementara itu, Striker Eureka udah gak berdaya dicabik-cabik kaiju kategori 5. Kedua kaiju yang tersisa berusaha menghancurkan Striker Eureka. Gypsy Danger yang terluka parah berusaha meraih Striker Eureka untuk menolongnya. Tetapi Stacker dan Chuck memiliki ide untuk meledakkan bom yang dibawanya dan menghancurkan 2 kaiju yang menyerang mereka. Lalu Stacker meminta Raleigh membawa Gypsy Danger yang memiliki 2 inti nuklir di tubuhnya menuju portal dan meledakkan nuklir yang ada di tubuh Gypsy Danger untuk menutup portal selamanya. Stacker memberikan salam terakhir kepada putrinya Mako. Stacker dan Chuck kemudian meledakkan Striker Eureka. Ledakan tersebut sangatlah dahsyat dengan memegang bangkai kaiju Gypsy Danger berusaha memasuki portal. Tapi kaiju kategori 5 masih hidup dan menghalangi mereka. Dengan tenaga pendorong, Gypsy melompat dan meraih kaiju kategori 5 sampai terjatuh bersama dan memasuki portal. Kaiju pun melilit Gypsy dan menghancurkan sistem oksigen milik Gypsy Danger. Raleigh melepaskan tembakan di badan Gypsy hingga menggosongkan kaiju yang melilitnya. Kaiju itu pun akhirnya meninggoy. Gypsy memasuki portal, tapi sayangnya Mako kehabisan oksigen di otaknya. Raleigh pun memasukkan Mako ke dalam sekoci dan melemparkannya menuju ke permukaan laut. Raleigh pun akhirnya sendirian di dalam Gypsy Danger. Terjadi kerusakan hingga dia harus mengaktifkan peledak di badan Gypsy Danger secara manual. Pada saat Gypsy Danger keluar gerbang portal, memasuki dimensi para alien, Raleigh berhasil mengaktifkan bom di badan Gypsy Danger dan bergegas memasuki sekoci. Gypsy Danger pun meledak dan menghancurkan portal menuju dimensi para kaiju. Beberapa saat kemudian, kapsul Mako dan Raleigh akhirnya muncul di permukaan. Mako berusaha menyelamatkan Raleigh yang gak sadarkan diri, namun akhirnya Raleigh bisa sadarkan diri. Mereka pun tersenyum bahagia. Marsekal Hercules Hansen yang menggantikan Marsekal Stacker akhirnya secara resmi menyuruh mematikan jam kiamat. Sementara itu Hannibal Chow yang ditelan oleh bayi kaiju ternyata masih hidup. Dan begitulah akhir dari cerita film Pacific Rim.
Gimana guys? Seru dan menegangkan banget kan? Kalau menurut aku sih film ini keren banget ya teman wisata. Oh ya teman wisata, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.